Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati wa ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena pada sore hari ini kita dipertemukan untuk mempelajari bahasa Al-Qur'anul Karim. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, hari ini kita akan masuk ke mutala'ah, menelaah yang berkaitan dengan bahasa Arab di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sebelumnya Anda ingin bertanya, terakhir kita di surat apa, Umar? Al-Masad, Ustaz. Oh, Al-Masad, ya. Berarti kita masuk surah An-Nasr, ya? Nasr. Iya, Ustaz. An-Nasr. Ya, pikirannya di surat Al-Kautsar, ya, An-Nasr, ya. Nah, An-Nasr. ya, alhamdulillah diingatkan. Insyaallah kita akan masuk ke dalam surah An-Nasr, dan dimohon ummahat untuk mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya dan catatannya, ya, karena pembahasan kita ini akan berkaitan dengan susunan-susunan yang sudah kita pelajari, seperti susunan mubtada khobar, ya, lalu susunan yang sudah kita pelajari adanya huruf Jar. huruf jar, ya. Nah, ya, ini yang akan kita bahas insyaallah. Baik. Halas sudah dibuka Ummahat surah An-Nasr? Halas? Halas, Ustaz. Halas. Alhamdulillah. Ya. Silakan dibaca bersama-sama, ya, dari basmalah ayat pertama saja, ya. Wahid isnan salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Masya Allah. Ya, kalau membaca di awal surat, baca basmalah saja, ya. Ta'awudz juga, Ustaz. Iya, Udah tadi, betul. tapi nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran, ya. Nah, bisa kita berharap semua, ya, ummahat bisa aktif, ya, di sini untuk membaca surah An-Nasr. Mungkin kita ulangi, ya, agar ummahat yang lain bisa ikut bersama-sama, ya. Bisa dinyalakan mic-nya bagi ummahat yang aktif. Kita akan baca bersama-sama. Silakan dari ta'awudz, ya. Ya, wahid isnan salasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza إذا jaa جاء نصر الله والفتح. wal fath. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Mumtaz ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Apa arti secara terjemahan, Mahat? Apabila telah datang Apabila telah datang Allah dan pertolongan Allah dan kemenangan. Naam. Ya. Kita lihat secara bahasa dulu, bahasa terjemahan ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ada kata idza, ya. ya. Idza adalah huruf yang bisa menempel dengan isim maupun fiil. Ya, ini sedikit kita tambahan tentang huruf jar ya. Bahwa kata idza Ya. ya, ini dia bisa bertemu dengan kata kerja. Setelahnya fiil atau isim atau benda. Ya. Berbeda dengan huruf jar, misalkan fi. Apa artinya fi? Di dalam. Di dalam. Maka dia satu arah hanya bertemu kepada isim. Ya, bertemu dengan isim. Ya. Tidak boleh bertemu dengan fiil. Ya, nanti ummahat akan mendapati semua huruf jar di dalam ayat Al-Qur'an, hadis, percakapan bahasa Arab, ya, pasti setelah huruf jar adalah isim. Isim itu kata benda, benda hidup, benda mati. Benda hidup ya, seperti binatang, tumbuhan. Benda mati seperti batu, pohon hidup ya, dan lain sebagainya. Ya, begitu juga makhluk hidup yang berakal maupun yang tidak berakal, itu juga disebut dengan isim. Kalau fiil kata kerja, melihat, memandang, menulis, membaca, memukul, nah itu disebut dengan kata kerja. Tambahannya untuk pelajaran kelas F di sini. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. 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 Di sini Allah menggunakan, Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam wahyunya dalam Al-Qur'an ya, menggunakan kosakata jaa. Ya. Jaa ini kata kerja, artinya telah datang. Tapi telah datang itu bukan secara ini ya, apa namanya? Dalam bahasa Arab itu ada perincian. Jaa di sini artinya adalah telah datang secara tiba-tiba. Ya. Bukan terskenario ya, terschedule gitu ya. Ya. Tapi secara tiba-tiba. Nggak ada yang tahu, tiba-tiba datang. Apa yang datang? Nasrullahi. Ya. Ini sebenarnya masuk di pelajaran keempat nanti ummahat di buku Durusulullah. Ya, nanti masuk ke pembahasan itu. Nasrullah. Artinya apa ummahat? Nasrullah, Pertolongan Allah. pertolongan Allah. Jadi apabila telah datang secara tiba-tiba yang namanya pertolongan Allah. Nasr, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal fathu. Ya. Dan apa? Kemenangan. Dan kemenangan. Kenapa enggak an-nasr? Ya, nasr itu kan artinya kemenangan. Idza jaa nasrullahi wan nasr. Nah, kenapa enggak pakai nasr tapi fat? Fat itu dari kata fataha. Ya, ini tambahan aja. Fataha. Yang kita pelajari di buku Durusulullah ada namanya miftah. Miftahun. Apa miftahun? Kunci. Kunci.
Miftahun, kunci diambil dari kata kerja, membuka. Membuka pakai apa? Pakai kunci. Ya. Kenapa kemenangan diartikan apa? Kunci atau pembuka. Nah, itu kaitannya dengan asbabun nuzul. Bocoran sedikit aja tentang turunnya ayat ini. Ya, karena ayat ini menerangkan bahwa karena ada orang yang masuk Islam, karena banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam, bahkan kuncen ya, apa kuncen? Juru kunci. Juru kuncinya kota Mekah masuk Islam, ya. Yang paling ditakuti di kota Mekah masuk Islam siapa? Umar bin Khattab, ya, Masya Allah. Maka ketika datangnya kemenangan secara tiba-tiba dan kemenangan itu membuka pintu kota Mekah, ya, namanya Fathu Mekah, ya, pembuka pintu kota Mekah. Akhirnya orang berbondong-bondong masuk Islam. Kalau sudah ada kuncennya yang ada di sana masuk Islam, maka yang lain akan ikut. Bosnya dimualafkan, maka yang lain ikut mualaf. Ya, siapa? Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Itu kita nggak bahas secara detail asbabun nuzul, tapi kita bahas secara bahasa. Ya, maka al-fathu, ya, ada istilah julukan orang yang menaklukkan kota Konstantin, ya, di Istanbul, Turki. Namanya Muhammad Al-Fatih. Nama asli bukan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu julukan. Ya. Al-Fatih artinya yang membuka kemenangan. Ya. Yang membuka kemenangan. Itulah yang disebut dengan kemenangan yang hakiki. Karena kemenangan itu bentuknya berbeda-beda, ummahat. Kemenangan melawan hawa nafsu dengan kemenangan ketika berperang, ketika menaklukkan. Namanya menaklukkan, membuka. Ya, namanya disebut dengan al-fathu. Ya, menggunakan alif dan lam. Kita belajar kemarin tuh penggunaan alif lam. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna. Insyaallah. Jadi apabila telah datang kemenangan, pertolongan Allah dan kemenangannya, ya, kemenangannya yaitu orang-orang masuk Islam. Nah, ayat yang kedua, silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salatah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masya Allah. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Arti terjemahannya apa, Umar? Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Wa ra'aita, dan engkau telah melihat, ya, dari kata ro'a. Mungkin pernah mendengar kata ro'yun. Ar-ro'yu, ya. Ro'yu itu pendapat. Ro'yu itu adalah akal, logika. Ya, logika itu, ya, di dalam bahasa Indonesia, ya, yang masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena terlihat fisik. Terlihat fisik, ya. Logikanya apa? Logikanya kan begitu. Maka kata ro'aita, ro'a, yara, artinya melihat, ya, menyaksikan, dan disertai, ya, berpikir, memahami, ya.
Kalau istilahnya dalam bahasa Arab itu melihat tuh ada dua ummahat. Yang pertama nadhara. Pernah Nazar. mendengar? Nadhara. Pernah Yang Ustaz. kedua pernah Nazar. ya. Nah, ro'a. Ini kita kata kerjanya ya. Ro'a. Ya. Artinya melihat. Nadhara melihat juga. Cuman bedanya nadhara ya itu melihat disertai mengamati. Mengamati dan meneliti. Nadhara tuh. Kalau ro'a melihat dan menyaksikan. Memahami. Tipis bedanya. Ya. Ya. Nah, nazar itu biasa digunakan untuk ta'aruf. Oh, ta'aruf ya. Ya, apa ta'aruf? Kenalan. Perkenalan. Jangan konotasinya itu ta'aruf itu ketika kita ingin melamar, bukan. Ya. Ketika melamar kerja juga bisa ta'aruf dulu. Ya, kalau bahasa kitanya apa? Interview. Iya. Interview itu bahasa barat ya, bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu, Mahan? Wawancara. Wawancara dulu, betul. Kan melihat, mengamati, saling memahami, ya, ta'aruf, ya, perkenalan. Setelah itu nazar, disertai melihat, ya, disertai melihat. Kalau seorang gadis ingin dinazori oleh seorang lelaki, itu disebut nazar, melihat. Ya, yang biasanya umpama ketutup semua, ya, pakai cadar dan lain sebagainya. Lalu seorang lelaki ingin nazar, ingin melamar, itu lihat wajahnya. Ya, jangan sampai ketika menikah, saya nikahkan, saya terima nikahnya, belum tahu. Pas dilihat ternyata kumisan dan janggutan, kan repot kan. Maka hukumnya wajib nazar itu. Lihat calon pasangan itu wajib. Ya, itu ta'aruf yang sesuai dengan sunnah. Lihat wajahnya. Benar nggak perempuan? Ya, karena banyak kasus kan. Kemarin masuk berita di Bandung kalau tidak salah. Ya, setelah 2 pekan menikah baru ketahuan. Ya, yang dia nikahi seorang lelaki. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, ini perbedaannya antara nazar dengan ro'yun. Ya. Dan engkau telah melihat annas, para manusia. Ya. Yadkhuluna. Mereka berbondong, bukan berbondong ya, mereka masuk dulu. Mereka masuk. Ya. Masuk bukan pakai ke tapi. Nah, ini uniknya bahasa Arab ya. Kalau kita kan masuk ke ya. Saya masuk ke masjid. Mereka masuk ke rumah. Mereka masuk ke pasar gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab tidak menggunakan ila di sini. Tapi menggunakan fi. Apakah ila salah? Tidak. Yadkhuluna ila dinillah bisa. Tapi ada makna yang tersirat. Kenapa menggunakan kata fi? Karena masuk ke dalam. Dalam bahasa Arab, fi artinya di dalam atau ke dalam. Ya, ke dalam. Ya. Din. Fi tadi huruf apa, Ummahat? Fi Jar. itu huruf apa? Huruf jar yang sudah kita pelajari. Masuk pembahasan huruf jar di ayat ini. Yadkhuluna kata kerja, jadi tidak banyak untuk kita explore tentang yadkhuluna. Tapi poinnya adalah dakhala yadkhulu, artinya masuk, kata kerja. Nah, bentuknya banyak. Anas, yaitu para manusia masuk ke dalam
Din. Agama. Apa artinya din? Agama apa? Hah? Agama Agama. bukan. Agama. Sahih. Kenapa agama diartikan din? Hah? Dari mana asal din? Dari kata dayyana yudayinu. Dain. Din, dain. Ya. Kalau dain, dayyana yudayinu. Dain itu artinya hutang. Lalu apa kaitannya? Ya. Kata hutang itulah harusnya diperinci. Kenapa orang berhutang namanya dain? Pernah dengar ya? Ada namanya ayat tentang hutang tuh dalam surah Al-Baqarah ya. Satu ayat itu satu halaman. Ya. Apa konsepnya? Kenapa agama diartikan din seperti hutang? Ya, kan nggak masuk akal gitu ya. Ternyata kalau ditelusuri, kata hutang itulah, berhutang itulah yang kita perinci. Kenapa orang bisa berhutang? Kenapa, Om? Udah punya uang bukan? Para keperluan. Karena ada keperluan. Lalu siapa yang butuh untuk bisa belajar agama? Kita. Maka kita dianggap orang yang berhutang. Maksudnya orang berhutang di sini orang yang butuh. Bukan hanya sebuah kebutuhan, tapi sebuah keharusan untuk melunasi. Ya. Maka agama dituntut untuk kita mengikuti dari kata dayyana yudayinu. Dainun atau dinun. Artinya seorang mukmin dituntut untuk bisa memahami dan menuntut tentang syariat yang dibawa oleh nabi terakhir, agama terakhir. Ya, yaitu agama Islam. Kita jadi lebih detail, lebih memahaminya lebih dalam. Oh, ternyata agama itu dari kata dayyana yudayinu. Di mana seseorang itu harus diharuskan, menuntut, melunasi. Melunasi itu kan menuntut, mengharuskan, berkewajiban. Ya, berkewajiban ya untuk mengikuti agama Allah. Bahkan kata agama sendiri dalam bahasa Indonesia dari kata mana? Nggak ada yang tahu kan? Harus dipelajari. Agama. Ya, agama itu apa artinya dalam bahasa Indonesia? Dari A dan Gama. Oh, A dan Gama. Gama itu Artinya artinya kekacauan, jadi tidak kacau. Dengan beragama itu diharapkan tidak kacau. tidak kacau. Berarti kan hampir mirip ya. Ya, seseorang yang tidak melunasi hutangnya, maka apa yang terjadi? Wah, hidupnya kacau ya. Hidupnya kacau. Ya, ada yang bunuh diri, kena pinjol. Nah, sekarang kan lagi rame ya tentang pinjol, ya, judi online, dia pinjam dan lain sebagainya. Ya, kacau. Ya, maka adanya agama. Ya, agama itulah yang menuntun seorang mukmin untuk bisa ya mengikuti jalur yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agama dinillah, agama Allah. Apa agama Allah, Ummahat? Islam. Islam. Jadi salah kalau Nabi Isa membawa agama Kristen. Salah. Kristen itu yang membuat adalah Martin Luther. Mahat nanti belajar sejarah ya adanya Kristen atau Protestan dalam bahasa lainnya gitu ya, Protestan. Katolik pun sama. Yang membuat bukan
Nabi Isa. Tapi yang membuat siapa? Siapa, Maha? Bapak Paulus. Iya, yang merubah kitab Injil, ya. Taurat pun juga berbeda. Orang yang mengikuti Taurat juga orang yang beragama Islam di zaman Nabi Musa alaihi salam. Makanya nggak ada istilah Yahudi. Dulu Yahudi itu dinisbatkan bukan agama. Yahudi dinisbatkan kepada siapa? Yehuda 12 salah satu 12 suku dari keturunan Yakub. Jadi Nabi Yakub punya anak 12. Ya. Ke-10 anaknya itu dari jalur istri yang berbeda-beda. Dan yang 2 anaknya itu dari jalur istri yang berbeda. Nah, dari 12 itu ada namanya Yehuda. Dalam bahasa Arab kan mirip dengan bahasa Ibrani. Artinya orang yang diberikan petunjuk. Yehuda itu. Ya. Dari kata hidayah. Maha tahu hidayah? Ya, aslinya keturunan Yehuda itulah yang disebut dengan Yahudi. Tapi karena penyimpangan, bahkan orang-orang dari Bani Israel, mereka kan Bani Israel, termasuk Nabi Yusuf, ya, yang soleh, dan hanya 2 ya, yang kedua adalah Bunyamin. Ya, itu yang soleh. Sisanya nggak ada yang soleh tuh, jahat semua kepada Yusuf dan Bunyamin. Nah, itu keturunan-keturunannya ya saling berperang, maka lahirlah bangsa Yahudi. Ya, bangsa Yahudi. Nasrani dalam bahasa Arab, orang yang mengikuti Nabi Isa namanya Nasrani, Umahat. Nasrani itu dari kata Nasr. Apa Nasr? pertolongan. Pertolongan. Ya. Nasrani itu dinisbatkan kepada Nasara Isa ibni Maryam. Orang-orang yang menolong Nabi Isa. Siapa orang-orang yang menolong Nabi Isa? Al-Hawariyun. Siapa Al-Hawariyun? Sahabat-sahabat setianya Nabi Isa. Ada Matius, ada Yohanes. Yohanes itu Nabi siapa? Yahya. Ya. Ada banyak ya sahabat-sahabat Nabi Isa yang percaya kepada Nabi Isa bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Jadi Nasrani itu bukan agama. Ya. Lalu di zaman ini dianggap menjadi sebuah agama yang sekarang sudah melenceng ya dari jalan ilahi, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agama kita Islam. Islam artinya istislam. Istislam. Apa artinya istislam? Istislam. Artinya istislam adalah berserah diri. Ya, istislamun. Ya, berserah diri kepada Allah. Ya. Dengan makna monoteisme, menyembah kepada satu Tuhan, penghambaan artinya. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini panjang sekali, nanti nggak cukup waktunya. Ya, kita lanjut dulu ya. Ya. Afwaja. Apa artinya afwaja? Berbondong-bondong. Ya. Berbondong-bondong. Ya. Karena ada orang yang masuk ya bergantian. Ya. Mereka masuk bergantian. Ada yang mereka masuk berbondong-bondong. Maksudnya apa berbondong-bondong di sini? Mereka menyaksikan umat. Ini menjelaskan kondisi ya, hal ya, kondisi yang ada pada saat itu. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Dimulai dari ya Umar bin Khattab masuk Islam. Dan dimulai juga dalam sebuah hadis yang cukup panjang
Intinya saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina dan divonis orang gila. Coba bayangkan. Ya, kahin majnun. Tukang sihir orang gila. Setiap pintu-pintu gerbang kota Mekah itu ada yang mempromosikan Muhammad Majnun, Muhammad kahin. Siapa mereka? Mereka adalah di dalam surah Al-Lahab itu. Siapa? Si Abdul Uzza dan Ummu Jamil. Ya, Abu Lahab ini. Ya, dan konco-konconya. Mereka mengiklankan Muhammad itu orang gila, Muhammad orang gila. Biar apa? Biar nggak ada yang mau dan percaya kepada Nabi Muhammad. Ya. Itu sampai suara atau berita hoax itu menyebar sampai ke negeri Yaman. Ya, negeri Yaman. Ya, Mekah Yaman itu berapa ratus kilo gitu ya. Kalau tidak salah sampai 1000 kilo kalau tidak salah. Jauh. Ya, pada saat itu Mekah ke Yaman. Nah, di Yaman ada seorang peruqyah di zaman jahiliyah. Peruqyah zaman jahiliyah itu artinya penyair. Dia melantunkan syair-syair, mantra-mantra untuk menyembuhkan orang sakit di zaman jahiliyah. Ya. Dan mantra-mantra tersebut adalah mantra-mantra ya yang berbau kesyirikan pastinya, ya. Menyembuhkan orang yang katanya sakit lalu sembuh. Itu di zaman Nabi. Zaman sekarang pun ada kan. Ya, orang sakit datang ke dukun gitu kan. Ya, ke Pak Haji katanya. Bu Haji. Ya, dibacain jampi-jampi sembuh gitu ya. Nah, kita nggak bahas praktek tersebut, bagaimana mekanismenya itu kita tidak bahas. Ya, nanti panjang lagi. Intinya seorang peruqyah handal dari negeri Yaman namanya Dimat. Ya, nah si Dimat ini ya pengikutnya banyak dari Yaman. Yaman ini mayoritas agamanya Nasrani. Ya, mereka datang ke mana? Ke Mekah, merasa ibah. Merasa ibah karena apa? Karena ada yang namanya Muhammad ini gila sampai ke Yaman. Dan si siapa namanya Dimat ini ya ingin sekali mengobati. Coba bayangkan Umar. Ya, ini orang peruqyah, tukang dukun, ya ingin mengobati Nabi. Sedangkan si Dimat ini nggak tahu bahwa dia adalah Nabi. Datanglah ya ke Mekah nyari Aina Muhammad, di mana Muhammad? Sampai ketemu Nabi Muhammad dikerumuni oleh banyak orang. Kan otomatis pengikut-pengikutnya Dimat dari Yaman datang semuanya dari kota Mekah, Abu Lahab, semuanya melihat. Lalu dijampi-jampi Ummahat di depan Ka'bah, dibaca, ya, digerak-gerakin mulut-mulutnya, ya, wah, dijampi-jampi, ya, dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun dibacakan, tidak ada reaksi, ya. Biasanya bereaksi, kesurupan dan lain sebagainya, nggak ada reaksi. Ini bisa dilihat ya, kalau tidak salah dalam Sahih Bukhari, ya, ketika sudah dibacakan nggak ada reaksi, semua tercengang. Lalu setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik membalas mantranya dengan ucapan dari wahyu yang Allah turunkan terkait dengan khutbatul hajah. Bunyinya adalah innal hamdalillah. Sesungguhnya pujian itu milik siapa? Milik Allah. Nahmaduhu, hanya kepadanya kami memuji. Wa nasta'inuhu, dan hanya kepadanya kami meminta pertolongan. Wa nastaghfiruhu, dan hanya kepadanya kami minta ampun. Nggak ada minta ampun nama Lata, Uzza, Manna, Yesus, Nabi Isa pada saat itu yang menjadi Tuhan bagi umat Nasrani. Ya. Wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillah, dan hanya kepadanya lah kami meminta perlindungan. Dari apa? Min syururi anfusina. Dari kejahatan-kejahatan jiwa kami.
Karena kita ini harus menganggap diri kita ini rendah di hadapan Allah. Dosa kita begitu banyak. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan perbuatan kami. Ini bentuk kita merendah diri di hadapan Allah, dan memang kita ini manusia yang berdosa dalam khutbatul hajah di sini. Lalu Nabi mengatakan selanjutnya, man yahdihillah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, fala mudhillalah. Ingat, ketika Allah sudah memberikan petunjuk kepadanya, nggak ada yang bisa menyesatkannya. Mau gimana pun caranya, Allah sudah takdirkan Anda mendapatkan petunjuk, nggak ada yang namanya kesesatan, penyimpangan, kalau Allah sudah berikan. Wa man yudlilhu, ya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, wal iyadzubillah, Allah sesatkan, mau dinasehati 1000 kali, mau dinasehati oleh ulama, mau dinasehati hatta oleh orang yang disegani, kalau Allah tidak menggerakkan hatinya, ya, wa man yudlilhu fala hadiya, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya kalau sudah Allah sesatkan. Apa yang terjadi ketika dibacakan itu? Semua mendengar, tersungkur di mata, menangis dengan ucapan Nabi SAW, mendengar ucapan Nabi, masuk Islam. Kira-kira bosnya masuk Islam, pengikutnya masuk Islam nggak? Masuk Islam semua, ya, semua berbondong-bondong masuk Islam. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, mereka membuat siasat untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW, merendahkan Nabi SAW, menghinakan Nabi SAW. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, dan pengikut-pengikutnya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Wa makarallah, Allah buat siasat juga. Ya. Artinya kan difitnah malah makin harum namanya. Ya. Difitnah malah jadi iklan. Ya, iklan gratis. Sampai orang dari negeri Yaman pada masuk Islam. Di situ ya, rahmat yang Allah berikan disebut dengan Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berbondong-bondong tuh masuk Islam, afwaj ya, berbondong-bondong menyaksikan, ya. Bahkan dikucilkan kafir Quraisy ketika itu. Pahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya, silakan dibaca ayat terakhir Ummahat, wahid isnan salasa. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kana innahu kana tawwaba. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Karena qadarullah surat An-Nasr ayat-ayatnya ayat 1 sampai ayat 3 tidak ada susunan mubtada khobar Ummahat. Ya. Susunan mubtada khobar itu nggak ada di dalam surat ini. Ya, kenapa? Karena diawali dengan kata kerja semua. Ya. Sedikit informasi bahwa ayat pertama ada kata ja'a, di depannya ada kata kerja. Jadi nggak ada yang namanya mubtada khobar. Ya. Ro'aita ayat kedua. Yang ayat ketiga, ya, fasabbih. Artinya apa, Ummahat? Maka bertasbihlah. Sampai habis apa artinya di mushaf? Maka bertasbihlah dan Masya Allah, tabarakallah. Ya. Coba bayangkan di sini Ummahat. Kalau kita, ini kan di antara syariat Nabi SAW, ketika kita melihat atau mendapatkan takdir yang baik, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika mendapatkan takdir buruk, kita mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Terkadang kita juga disunahkan untuk membaca subhanallah. Ya, maha suci Allah. Misalkan ada tragedi kecelakaan atau ada sesuatu yang tidak mengenakan, ya.
ada berita yang miring, ya subhanallah, kita ucapkan. Itu diantara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada takdir yang kurang disukai kita, gitu ya. Kita ucapkan subhanallah. Coba bayangkan, ini Nabi dikasih kabar gembira. Nasrullah, pertolongan Allah. Sampai Umar masuk Islam, sampai Dimat masuk Islam, sampai banyak sekali orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kan harusnya logikanya apa? Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah saja gitu ya. Tapi diawali dengan kata perintah fasabbih, bertasbih. Maha suci Allah. Kenapa disuruh fasabbih? Seakan-akan itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, ini dia poinnya. Kenapa menggunakan kata fasabbih? Ya, karena fasabbih di sini bertasbihlah menunjukkan agar kita tidak boleh jumawa. Apa jumawa? Sombong. Ya. Sebuah kabar gembira itu bisa jadi malapetaka kalau kita menyombongkan diri. Dan itu pernah terjadi ketika para sahabat menang dalam peristiwa perang Uhud. Perang Badar, perang Badar. Menang tuh. Setelah menang, lanjut ke perang Uhud. Ya, dengan bangganya, wah pasti ada pertolongan Allah. Ya, ternyata sahabat-sahabat yang lain salah siasat. Nabi mendiamkan sebagai apa? Pelajaran. Kalah akhirnya dalam peristiwa perang Uhud. Kekalahan itu menjadi sebuah pelajaran agar kita berintrospeksi diri. Ketika kemenangan datang, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kenikmatan, maka jangan jumawa. Ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji milik Allah dalam setiap keadaan. Ya, karena bisa jadi itu adalah cobaan. Apakah nikmat itu adalah ketika kita mendapatkan nikmat, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur apa bersabar, Umar? Ya, bersyukur betul. Tapi banyak orang yang tidak tahu, ya, mengesampingkan makna sabar dalam mendapatkan nikmat. Ketika kita mendapatkan nikmat, jangan kita menelantarkan kata sabar. Ya, kenapa? Karena ketika mendapatkan nikmat, kita diajarkan oleh Nabi untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, dan juga bersabar. Kenapa? Karena nikmat itu bisa jadi bumerang buat kita. Berapa banyak orang yang ketika miskin ibadahnya luar biasa. Ketika naik daun, ya kaya raya, dia lupa. Kacang lupa dengan kulit. Ya. Ini mengajarkan kepada kita. Ya. Nabi yang dimusuhi lalu ternyata dapat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondong masuk Islam, disuruh oleh Allah kepada nabinya, fasabbih. Ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Karena itu dari Allah, bukan dari nabi. Bihamdi, baru diiringi dengan bihamdi. Apa bihamdi? Dengan memuji Rabbika, Rabbmu, Tuhanmu. Ya. Tambahan sedikit Ummahat, ya. Huruf jar kita belajar ada min, fi, ila, ala. Ada 4 ya. Tambahan ya, bi. Ketika bertemu dengan hamdi, ya bi. Bi artinya dengan. Bi itu adalah huruf jar, Ummahat. Ya, mohon dicatat, bi itu adalah huruf jar. Total huruf jar itu ada 9. Yang baru kita pelajari ada 4. Bonus 1 karena kita belajar dalam surah An-Nasr. Jadi total ada berapa yang sudah kita pelajari? 5. Bi artinya dengan. Dengan memuji
Tuhanmu. Rabbmu adalah Tuhanmu yang menciptakanmu, yang memeliharamu, yang menguasai seluruh alam semesta ini. Wastaghfirhu. Artinya apa? Ampun. Dan mohon Suruh ampunan. minta ampun. Ampunan. Mohon ampunan kepadanya. Ya, mohonlah ampunan kepadanya. Dikasih nikmat, suruh minta ampun. Coba bayangkan, Umar. Biasanya kalau dikasih nikmat apa? Selebrasi gitu ya. Tasyakuran gitu ya. Ya, nggak salah tasyakurannya, tapi kalau tasyakurannya makan-makan berfoya-foya, ya nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, itu bukan dari Nabi. Ketika mendapatkan nikmat yang besar yang Allah berikan, maka dia ingat kepada Tuhannya untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena nikmat itu bisa jadi ujian, bisa jadi kabar gembira. Ya. Cobaan bisa berupa nikmat juga. Cobaan itu bisa berupa nikmat juga. Ya. Innahu kana tawwaba. Artinya apa, Mahat? Ia maha penerima taubat. Nah, sesungguhnya Sungguhnya dia maha penerima taubat. atau sungguh ya, dia kana tawwaba. Dia maha penerima Taubat. taubat. Coba bayangkan satu paket nih, Mahat. Pertama disuruh tasbih, tahmid, meminta mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, minta ampun juga disuruh oleh Allah ketika dapat nikmat. Dan yang terakhir, yang keempat, disuruh apa? Taubat. Apa mana taubat? Taubat itu apa sih? Kita nih harus banyak taubat. Kalau lagi susah, kalau lagi senang, masa nggak taubat? Ya, ternyata disuruh taubat juga ketika senang. Lagi susah taubat, lagi senang taubat, lagi susah minta ampun kepada Allah, lagi senang pun minta ampun disuruhnya oleh Allah. Apa makna taubat? Artinya adalah roja'a minallah, ruju'u minallah. Kembali kepada Allah. Ya, kalau bahasa orang awamnya, kita harus menyetel kesetelan pabrik. Ya. Setelan pabriknya apa? Minta ampun ibadah kepada Allah. Lah, dapat kekayaan bukannya makin tunduk kepada Allah, malah makin jadi-jadi atau jadi-jadian. Ya, nah, ini jadi masalah. Ya, konsep yang diajarkan Allah kepada nabinya ketika Nabi mendapatkan kesenangan kan kegembiraan itu. Umar masuk Islam, sahabat-sahabat yang lain masuk Islam, ya, bahkan dedengkot ya Safir Quraisy, ya, anaknya Abu Jahal, ya, Ikrimah namanya, masuk Islam. Coba bayangkan, ya, anaknya masuk Islam. Waduh, kan makin jadi orang makin respect kepada agama Islam gitu ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi nggak bangga, disuruhnya apa? Untuk tasbih, bertahmid, beristighfar, dan minta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini pelajaran bagi kita umat dari segi surah An-Nasrnya dan dari segi bahasanya, di mana di sini tidak banyak untuk kita bahas karena kebanyakan adalah jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kalimat yang diawali kata kerja itu susunannya bukan mubtada khobar, bukan yang lainnya yang kita pelajari. Itu nanti akan ada pembahasannya lebih lanjut seperti itu. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Ustaz nanya, izin tanya. Nah, Tadi yang setelah yadkhulu itu ada naknya. Naknya itu maksudnya apa, Ustaz? baik, ya. Nah, pada kata yadkhuluna artinya adalah
al-jam'u, bentuknya jamak, bentuknya banyak. Hmm. Aslinya adalah yadkhulu. Ini bentuk kata kerja, Umar. Ini bentuk kata kerja. Aslinya yadkhulu. Yadkhulu, apaan? Aslinya adalah yadkhulu. Ya. Artinya dia masuk, dia sedang masuk. Dibuat menjadi banyak. Menjadi yadkhuluna. Artinya mereka sedang masuk. Seperti itu. Na dengan wa itu menempel, akan selalu menempel. Bukan na saja, wa dan na ya, waw dan na. Nun maksudnya. Yadkhuluna. Ya, pahim sunnah insyaallah. Fahimna, insyaallah. Baik, karena pekan keempat kita tidak ada tugas ya, Ummahat. Karena kesepakatan bersama, insyaallah untuk pertemuan kita kali ini tidak ada tugas dan pahami saja terkait dengan surah An-Nasr. Dan Ana sangat senang sekali kalau ada yang bertanya kemarin, ada yang via Japri gitu ya tentang Al-Lahab, itu maknanya apa ya. Nggak apa-apa, silakan yang mau bertanya ya. Di grup pun boleh ya, kita sarankan sih di grup ya, jangan Japri. Kalau di grup kan yang lain bisa dapat faedah. Oh, surah An-Nasr ini bagaimana? Karena yang kita bahas ini baru secara bahasa. Kalau mau dibahas secara mendalam itu nanti bisa di grup ya, kalau nanti ada yang bertanya. Karena faedahnya sangat besar Ummahat surah An-Nasr ini. Belajar untuk sikap kita ketika mendapatkan nikmat ini bagaimana. Sikap kita ketika dapat kabar gembira ini bagaimana. Ya, bukan hanya sekedar sujud syukur. Sujud syukurnya nggak cukup. Ya, nggak cukup. Sujud syukur saja. Ada konsepnya di ayat yang ketiga ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwab. 4 poin itu yang penting untuk dipahami. Pahim tunna insyaallah? Fahimna, insyaallah. Pahimna insyaallah. Alhamdulillah. Atas izin Allah, kita telah menyelesaikan pembahasan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada pekan keempat di bulan Oktober ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, semangat dalam menuntut ilmu, dan keistiqomahan konsisten dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Apabila yang hadir di sini ada 11 orang ya, bersama Ibu Evi ada 10 ya. Semoga yang 10 orang ini diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin. Sebut namanya karena Nabi SAW ya yang mengatakan illa nazarat alaihim sakinah. Orang yang menuntut ilmu dalam majelis ilmu itu Allah turunkan yang namanya sakinah, ketenangan. Ya, hatinya tenang, nggak gelisah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah naungi rahmat kasih sayangnya. Wa haffathumul malaikah, dan kita ini disebut-sebut nama kita di hadapan para malaikat Ummahat. Oh ini ada Ibu Juria ya, ada Ibu Dewi, ada Ummu Hani ya, Ibu Rosana, Ibu Tegariana, Ibu Asri ya, dan lain sebagainya banyak. Nanti akan disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua bisa dipertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita akhiri pada pertemuan sore hari ini. Apabila ada kekhilafan, sekali lagi mohon maaf. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup Ummahat pada pertemuan sore ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.